Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Rabu 2 Juni 2021, yang adalah pekan biasa yang ke-9. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidaklah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan beberapa orang Saduki yang datang kepada Yesus dan hendak mencobai dia dengan mempersoalkan tentang kebangkitan orang mati. Orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Mereka melihat bahwa kehidupan ini berakhir ketika manusia mengalami kematian, sehingga kehidupan di dunia inilah yang lebih mereka perhatikan. Dengan berusaha untuk menikmati kehidupan ini, mengejar kenikmatan dunia ini tanpa mengarahkan hidup mereka kepada kehidupan sesudah kematian. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus setelah kebangkitan, siapakah yang akan menjadi suami seorang perempuan yang ketika hidup di dunia telah bersuamikan 7 orang laki-laki, kakak beradik? Jawab Yesus sungguh memberikan pencerahan dan membungkam lawan-lawannya dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka sesat dan tidak mengerti akan kitab suci. Yesus menegaskan 2 hal di sini, yaitu pertama, apa yang terjadi setelah kebangkitan? Setelah kebangkitan, orang tidak lagi hidup seperti di dunia ini, kawin dan dikawinkan, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Itu artinya hal-hal dunia ini tidak dirasakan lagi, tetapi hidup di hadirat Bapa, mengalami sukacita dan damai abadi, menjadi berkat, menjadi dekat dengan Bapa yang selalu memuji Bapa. Karena Yesus mengarahkan hidup kita kepada Bapa di surga, mengantar kita pulang ke rumah Bapa di surga. Yang kedua, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kita hidup di hadirat Bapa di surga. Kita bergabung dalam persekutuan semua orang kudus di surga. Yesus adalah jaminan kebangkitan kita. Yesus yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalami kematian, tetapi bangkit dari kematian,
yang turut akan membangkitkan kita dari kematian untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, percaya kepada Tuhan Yesus berarti percaya juga akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dengan demikian, maka kita terus berharap akan memperoleh kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga, mengalami kebersatuan dengan Bapa di surga, sehingga kehidupan kita di dunia ini kita usahakan terus terarah kepada kerajaan surga dengan berlaku taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.